Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi ya. Kita di sini akan belajar materi ekonomi, yaitu kelangkaan, skala prioritas, dan biaya peluang. Sebelumnya sudah diupload ya materi tentang kebutuhan manusia. Jadi, sekarang apa sih kelangkaan, skala prioritas, dan biaya peluang? Langsung saja kita bahas satu persatu. Nah, tujuannya yaitu setelah mempelajari materi, kalian mampu memahami tentang kelangkaan, skala prioritas, dan biaya peluang. Nah, permasalahan ekonomi yang utama apa nih? Kelangkaan. Iya, tentu saja. Kenapa kelangkaan menjadi masalah utama? Dikarenakan sumber daya yang ada ini bersifat terbatas. Karena apa? Jumlahnya cenderung tetap, sedangkan kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Nah, ini kelangkaan adalah keadaan di mana sumber daya yang ada tidak dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Nah, ilustrasinya nih, apa ketika sumber daya ini cenderung tetap atau sulit dinaikkan jumlahnya. Nah, sedangkan kebutuhan ini cenderung naik atau sulit diturunkan, sehingga tidak seimbang antara sumber daya yang ada dengan kebutuhan manusia. Disinilah nanti kesenjangan antara sumber daya dan kebutuhan ini yang mengakibatkan kelangkaan. Nah, apa saja nih faktor penyebab kelangkaan? Ada 5 faktor. Yang pertama yaitu perbedaan geografis. Mengapa perbedaan geografis bisa menjadi penyebab jadi kelangkaan? Karena jika letak suatu daerah dengan daerah lain itu berbeda, maka persebaran sumber daya alamnya pun juga berbeda. Misalnya nanti di daerah Sumatera banyak minyak, akan tetapi mungkin saja di Papua langka minyak karena Sumatera merupakan daerah yang penghasil minyak terbesar, sedangkan di Papua sendiri tidak seperti itu. Yang kedua, pertumbuhan penduduk. Kenapa pertumbuhan penduduk dapat menyebabkan kelangkaan? Ya karena tentu saja pertumbuhan penduduk ini tidak terkendali atau lebih cepat dibandingkan dari pertumbuhan jumlah produksi. Jadi nanti misalnya produksi itu mampu 2 kali lipat, maka pertumbuhan penduduknya itu bisa mencapai 3 kali lipat atau bahkan lebih. Nah, di situ saja dari jumlahnya saja sudah tidak proporsional. Jadi nanti pertumbuhan penduduknya dan pertumbuhan produksi itu lebih besar pertumbuhan penduduknya, sehingga terjadilah kelangkaan. Nah, selanjutnya ada kemampuan produksi. Nah, kemampuan produksi ini bisa menyebabkan kelangkaan karena kemampuan produksi tiap daerah juga tidak akan sama, dikarenakan ada suatu daerah yang sudah maju dalam hal teknologi sehingga mereka dapat efisien, dan juga ada yang masih tertinggal, ada yang masih menggunakan cara sederhana. Misal dengan pertanian masih menggunakan cara sederhana. Ada yang masih kalau panen itu masih memakai namanya kalau di desa-desa itu ani-ani, kalau yang di kota-kota sudah memakai mesin untuk panen sendiri. Begitupun juga nanti saat penjemuran padinya itu seperti itu. Nah, kemampuan produksi yang tidak sama ini akan menyebabkan kelangkaan karena apa? Penduduknya sudah banyak, tetapi kemampuan produksi ini berbeda-beda. Jadi nanti suatu daerah dengan kemampuan produksi yang masih rendah itu akan cenderung mengalami kelangkaan karena penduduknya sudah banyak. Selanjutnya itu ada perkembangan teknologi yang lambat. Nah, perkembangan teknologi ini yang lambat ini dapat mengakibatkan kelangkaan karena perkembangan ini tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk. Ketika pertumbuhan penduduknya sudah sangat banyak, tapi perkembangan teknologinya masih jauh dari kata bisa menyeimbangi dari pertumbuhan penduduk itu sendiri. Ketika mesin produksinya itu kapasitasnya hanya mampu misal berapa puluh juta, sedangkan
di Indonesia sendiri penduduknya sudah beratus-ratus juta, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu bencana alam. Nah, bencana alam itu sendiri dapat mengakibatkan kelangkaan, ya karena tentu saja dengan adanya bencana alam itu dapat mengurangi sumber daya yang ada. Kita saja di sini sumber daya sudah terbatas, apalagi ini dengan adanya bencana alam. Tentu saja ini akan mengakibatkan kelangkaan karena sumber daya yang ada itu akan berkurang jumlahnya. Selanjutnya, apa sih cara mengurangi kelangkaan? Tadi kan sudah ada nih faktor penyebabnya. Nah, cara mengurangi, ya meskipun tidak langsung berkurang secara drastis, tapi setidaknya ada usaha kita untuk mengurangi kelangkaan. Yang pertama, yaitu memanfaatkan sumber daya dengan bijak. Nah, ini digunakan sesuai kebutuhan dengan bijak seperti apa? Misalkan air, ketika kita mandi, kita hanya butuh 1 ember, ya sudah 1 ember saja. Tidak usah sampai 2-3 ember hanya untuk merasa kalau hanya 1 ember itu menurut saya kurang puas. Nah, seperti itu sudah tidak rasional. Gunakan sesuai porsinya. Yang kedua, contohnya lampu. Jika sudah siang atau terang, maka sebaiknya lampu dimatikan. Ini untuk menghemat pengeluaran atau penggunaan sumber daya. Yang selanjutnya yaitu membuat skala prioritas kebutuhan. Nah, skala prioritas ini mengurutkan kebutuhan dari yang paling penting dan mendesak ke yang kurang penting. Jadi, kita bisa memilah dengan adanya skala prioritas ini, kita bisa memprioritaskan atau mengutamakan mana sih kebutuhan yang mendesak dan harus segera untuk dipenuhi. Nah, itu kita penuhi terlebih dahulu. Nah, dengan kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang memang penting saja dulu, nah kita tuh bisa membantu mengurangi kelangkaan, seperti itu. Nah, selanjutnya itu menemukan sumber daya alternatif. Sumber daya alternatif di sini jelas ya perannya, yaitu untuk menggantikan ataupun menambah suplai dari sumber daya lain yang dibutuhkan yang setara dengan sumber daya alternatif itu sendiri. Misalkan bahan bakar minyak, nanti ada biogas, nah seperti itu. Nah, sumber daya alternatif ini membantu mengurangi kelangkaan karena apa? Karena yang namanya juga alternatif berarti ada alternatif baru jika suatu sumber daya itu habis atau langka. Nah, adanya sumber daya alternatif ini tentunya akan mengurangi kelangkaan, seperti itu. Nah, kita akan membahas lebih dalam nih tentang skala prioritas. Nah, jadi dalam kehidupan itu perlu ditetapkan adanya prioritas untuk memenuhi kebutuhan, yaitu berdasarkan tingkat kepentingan terhadap barang ataupun jasa. Tadi sudah sempat kita bahas ya dengan di dalam bab upaya untuk mengurangi kelangkaan. Nah, apa nih yang dimaksud dengan skala prioritas? Skala prioritas itu merupakan ukuran kebutuhan yang tersusun dalam daftar berdasarkan tingkat kebutuhan. Jadi, misalnya kita sebagai seorang pelajar, apa saja sih kebutuhan yang mendesak dan harus dipenuhi saat itu juga sebagai seorang pelajar? Misalnya, pertama, di masa pandemi seperti ini, kita butuh apa? Butuh kuota internet untuk mengakses materi dan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Kita butuh apa selanjutnya? Butuh buku. Butuh apa? Butuh alat tulis. Butuh apa lagi? Nanti bisa buku panduan atau LKS, seperti itu ya. Nah, itu tuh merupakan kebutuhan yang penting dan mendesak dan harus segera dipenuhi bagi pelajar. Apabila pelajar tidak memenuhi kebutuhan itu, maka dia akan terkendala dalam belajarnya. Nah, itu merupakan skala prioritas dan penting ke yang kurang penting. Nah, hal sekarang ini yang kurang penting bagi pelajar apa? Hal yang kurang penting untuk dipenuhi ya apa? Jajan. Lah kan di rumah online bisa makan dari rumah. Nah, jadi uang untuk jajan itu bisa digunakan untuk kepentingan lainnya lebih mendesak. Seperti itu ya. Semoga kalian paham dengan materinya. Nah, dalam membuat skala prioritas, ini ada hal-hal yang mempengaruhinya.
Yang pertama yaitu tingkat kepentingan atau urgensi. Jadi skala prioritas ini setiap individu berbeda ya. Nah, yang mempengaruhi perbedaan itu apa? Yang pertama tingkat kepentingan atau urgensi. Bisa saja satu kepentingan yang dirasa oleh suatu individu itu sangat penting, tetapi buat individu lain itu berbeda. Misalnya apa? Asuransi. Nah, asuransi itu bagi seorang yang sakit, asuransi kesehatan ya, itu pasti sangat membutuhkan. Akan tetapi, bagi orang yang sehat, tentunya dia tidak merasa bahwa asuransi itu perlu. Jadi, dalam skala prioritas bagi orang sakit, asuransi itu mereka bisa saja nomor satu. Dan sedangkan untuk orang yang lain yang sehat, bisa saja di nomor yang kesekian. Selanjutnya itu pertimbangan masa depan. Nah, kita bisa apa? Mengarahkan kebutuhan jangka panjang, tidak hanya jangka pendek saja. Misalnya dengan kita apa? Menabung, kita menyisihkan uang, kita menabung itu kita jadikan sebagai prioritas. Karena apa? Kita berpikir jika kedepannya kita ingin belajar ke jenjang yang lebih tinggi, kita sudah mempunyai dana untuk ke arah sana, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu tingkat pendapatan. Nah, tingkat pendapatan ini berhubungan dengan kemampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, jadi kan yang mempengaruhi skala prioritas itu berbeda bisa saja karena si A berpendapatan 5 juta semisal sebulan, sedangkan si B hanya 2 juta per bulan, maka mereka tentu kebutuhannya itu berbeda karena pendapatan mereka juga berbeda. Orang yang dengan pendapatan lebih rendah tentunya akan sangat lebih selektif untuk memprioritaskan mana kebutuhan yang harus ia penuhi terlebih dahulu. Seperti itu. Sedangkan orang dengan pendapatannya lebih tinggi, ia bisa memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi lagi, tidak seperti yang dengan orang dengan penghasilan yang lebih rendah. Kemudian ada lingkungan sosial. Nah, ini bisa saja lingkungan sosial mempengaruhi skala prioritas. Karena apa? Karena orang yang hidup di lingkungan hidup mewah tentu saja akan berbeda dengan orang yang hidup di lingkungan sederhana. Ketika orang misal dengan pendapatan yang minimal atau UMR itu berada di lingkungan mewah, tentu saja dia memiliki kebutuhan yang harus atau terpaksa mengikuti kebutuhan hidup mewah. Karena apa? Karena kalau tidak maka terjadi kesenjangan di situ, terjadi kesenjangan sosial di situ. Nah, begitu juga dengan lingkungan hidup orang sederhana, meskipun orang itu kaya, akan tetapi jika orang itu hidup di lingkungan orang-orang yang sederhana, maka kebutuhan pun mereka akan bersifat sederhana dan tidak mewah. Seperti itu ya. Kita lanjut ke contoh dari skala prioritas. Nih, yang sebelah kiri ini adalah contoh skala prioritas untuk mahasiswa nih, anak kuliah. Ini sebelum pandemi ya, karena ada apa? Ada membayar kos, biaya makan, memberi perlengkapan mandi, motor, dan kebutuhan lainnya. Sedangkan yang sebelah kanan, ini kebutuhan dari ibu rumah tangga. Apa nih? Beras, kebutuhan dapur, kebutuhan anak, kewajiban membayar listrik dan PDAM, membeli gas, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya biaya peluang. Apa sih biaya peluang itu? Menurut Menkyu, biaya peluang merupakan hal yang dikorbankan untuk memperoleh hal lain. Sedangkan menurut Samuelson dan Nordhaus, biaya peluang merupakan kondisi yang muncul ketika memutuskan untuk menetapkan suatu hal yang kemudian harus menghilangkan sesuatu yang lain. Nah, jadi kesimpulannya apa biaya peluang itu? Biaya peluang merupakan sesuatu terbaik yang dikorbankan jika ingin mendapatkan sesuatu yang lain. Nah, ketika kita mempunyai 3 pilihan, kita ingin membeli sepatu, kita juga ingin sepatu ini harganya misal 100.000, tapi kita juga ingin membeli tas. Tas ini harganya 120.000, dan kita juga ingin membeli
jam tangan misalnya, harganya 300.000. Nah, saat kita memilih untuk membeli tas yang harganya 120.000 karena digunakan untuk sekolah, maka kita mengorbankan hal lain. Nah, yang dikorbankan ini yang tertinggi. Apa tadi yang dikorbankan? Membeli jam tangan. Nah, jadi biaya peluang itu pilihan yang tidak terpilih, opsi yang tidak terpilih. Misal ada 3, tadi yang tidak terpilih tetapi nilainya yang paling tinggi. Misal pun nanti ada 4, 5, 6 atau seterusnya pilihan, tapi nanti tetap pilihan yang tidak opsi yang tidak dipilih yang paling tinggi nilainya itulah yang dinamakan dengan biaya peluang, seperti itu. Nah, ada ciri-cirinya ini. Biaya peluang itu perhitungannya tidak selalu terkait uang. Iya, benar. Karena bisa saja perhitungannya itu misal terkait bisa juga tentang jarak, jauh atau dekatnya. Nah, dan juga punya lebih dari satu alternatif, jelas ya, karena apa? Kita tuh biaya peluang itu memilih. Nah, berarti kalau pilihan itu pasti lebih dari satu alternatif. Yang selanjutnya yaitu pengambilan keputusan tergantung masing-masing individu. Ya, tergantung dari masing-masing individu itu menalar kebutuhannya. Apakah mereka mau memprioritaskan hal mana, itu tentunya akan tergantung masing-masing dengan individu, karena individu lain dan individu berbeda lainnya itu memiliki pemikiran yang berbeda-beda dan mereka juga memiliki landasan berpikir yang berbeda tentang keputusan yang mereka ambil. Nah, biaya peluang ini biasanya merupakan kebutuhan sekunder atau tersier. Ya, karena biasanya yang dipilih untuk diprioritaskan itulah biaya primer. Nah, yang dikorbankan dan yang terbaik ini biasanya sekunder, seperti itu. Nah, contoh nih, biaya peluang. Menggunakan uang seperlunya. Terus, membeli barang dengan menabung. Atau menyisihkan uang untuk keperluan darurat. Nah, di sini kita menerapkan nih biaya peluang yang ada di sini. Kita menggunakan uang dengan hati-hati ya, atau sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, atau kita bisa juga membeli barang dengan menabung, dengan menyisihkan uang setiap hari kita agar bisa digunakan untuk membeli sesuatu. Dan kita juga bisa menggunakan uang kita untuk keperluan darurat. Seperti nanti untuk berjaga-jaga jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, sekian dulu ya materi kita hari ini. Kita sambung lain kesempatan. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.